Nanya bang, ini Saudia yang ini bisa ini buka pukul 10. pukul 10 malam nanti bang, Ya. baru bisa ininya ya? Baru bisa check in online-nya ya? Kalau mesen bangku bisa enggak bang? Mesen bangku, pesan bangkunya. Mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SQ841 tujuan ke King Abdulaziz International Airport di Jeddah. Penerbangan akan ditempuh dalam waktu 8 jam dan 20 menit. شو رايك ما شاء الله. ايوه انا وانت سوا سوا. فيديو Assalamualaikum. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. اندونيسيا From ما شاء الله ما شاء الله. انا افغانستان Pakistan. افغانستان Afghanistan. Okay. ما شاء الله ما شاء الله. This تميس هذا فول، هذا التميس. شوف هذا فرن يفقس. the hot furnace. فرن It is furnace. ايوه فرن افغاني Furun Afghani. فرن افغاني Furun Afghani. ما شاء الله. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau cerita nih. Alhamdulillah dapat promo tiket murah dari Saudia. Niatan ingin berangkat umroh mandiri sebenarnya sudah ada dari lama, namun baru Allah izinkan terrealisasi di tahun ini. Karena niat awal itulah yang membuat saya akhirnya berbulan-bulan lamanya cari tiket, tentunya untuk mencari tiket promo dan dengan harga yang paling murah. Bisa dikatakan bahwa tiket pesawat inilah yang menentukan perjalanan umroh mandiri. Sesering mungkin ya teman-teman buat mengecek tentang harga tiket pesawat menggunakan aplikasi, satu via Skyscanner, dua langsung Google Flight ataupun aplikasi sejenis lainnya, bisa dari Traveloka ataupun tiket.com. Jadi teman-teman siapkan dananya terlebih dahulu. Begitu ada promo tiket murah, jangan ragu-ragu untuk issue tiketnya. Jadi pembelian tiket pesawat itu bisa menggunakan OTA atau biasa disebut online travel agent, atau bisa langsung juga di aplikasi ataupun website milik maskapai. Nah, pada saat itu promo tiket hanya berlaku untuk pembelian yang dilakukan pada website atau aplikasi resmi milik Saudia Airlines. Saya sendiri ya memesan lewat aplikasi Saudia Airlines. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, bisa di Play Store ataupun App Store. Setelah itu tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasinya ya, mulai dari memasukkan data diri hingga ke payment. Sebelumnya pada awal tahun juga ada promo tiket murah. Jadi maskapainya itu Garuda ditambah Saudia dari Solo menuju ke Jeddah, yang mana tapi harus transit di Jakarta terlebih dahulu. Singkat cerita, kemudian Saudia Airlines mengadakan tiket promo tapi dari Kuala Lumpur, tidak dari Indonesia lagi. Nah, informasi ini yang saya dapat, kemudian langsung saya follow up lagi. Begitu tahu bahwa ada promo tiket murah, saya langsung otak-atik tanggal dan akhirnya dapat harga tiket terendah, yaitu 6.078.000 untuk tiket PP. Dan alhamdulillah juga tiket ini berlaku multi city ya. Jadi kita dari Kuala Lumpur kemudian ke Jeddah. Nah, pulangnya kita terbangnya itu dari Madinah ke Jeddah, kemudian ke Kuala Lumpur lagi. 2 kali 23 kg.
Jadi total itu hampir 46 kilo teman-teman. Jadi benar-benar sangat mengakomodir teman-teman ketika mau beli oleh-oleh ataupun membawa air zam-zam. Jadi fasilitas di pesawat ini benar-benar memanjakan kita sebagai penumpangnya. Setelah itu sudah dapat tanggal nih, baru kita nyari harga yang paling murah teman-teman nih. Kita lakukan perbandingan dari hari ini ke hari selanjutnya, kemudian setelah cocok nih harganya, dapat yang paling murah, kita baru selanjutnya tinggal bayar. Oh iya, untuk langkah selanjutnya setelah kita dapat harga yang paling murah, kita kemudian mengisi data diri kita dengan lengkap ya. Jadi untuk tiket Saudia yang diisi adalah nama belakang kita, karena memang nanti akan dicocokkan dengan visa dan nomor paspor serta paspor teman-teman. Beda ya dengan penerbangan domestik. Kalau penerbangan domestik biasanya dipakai juga nama belakang tapi dicocokkan dengan KTP. Kalau ini sesuai data yang ada di paspor supaya menghindarkan dari hal yang tidak diinginkan. Misalnya nih, ketika paspor teman-teman sudah mulai habis masa berlakunya, misalnya kurang dari 3 bulan ataupun 2 bulan, biasanya dari maskapai Saudia, ketika paspor kita kurang dari 6 bulan, kita dilarang terbang walaupun nama dan identitas yang kita masukkan sesuai dengan di paspor, karena mungkin itu kebijakannya untuk menghindarkan dari misalnya imigran gelap ataupun imigran yang tidak resmi teman-teman, dan bisa berpotensi untuk menyalahgunakan visa ataupun hal lainnya. Setelah mengisi data diri dengan lengkap, nomor paspor, terus masa berakhir paspor kita kapan, serta kewarganegaraan kita kapan, di menu Saudia Airlines ini juga ada preferensi makanan yang bisa kita pilih teman-teman. Misalnya nih, teman-teman pingin makanan menu Indonesia ataupun menu Arab ataupun menu dari India, ada teman-teman. Setelah data diri dan nama lengkap kita sudah oke, nanti kita diarahkan teman-teman untuk mengisi nomor telepon sesuai dengan negara kita. Karena saya berasal dari Indonesia, maka diisi nomor Indonesia kita teman-teman. Jangan salah pengisian negaranya ya. Dan satu lagi, jangan lupa teman-teman juga harus mengisi email ya. Dilengkapi dengan email juga nih. Jadi emailnya nanti berfungsi untuk menerima tiket. Nah, nanti setelah sudah terkonfirmasi ini adalah tiket kita, bahwa tiket sudah di ACC teman-teman. Lanjutnya tinggal kita masuk ke menu pembayaran teman-teman. Nah, berhubung saya tidak punya kartu kredit, saya menggunakan kartu Genius teman-teman. Karena dengan kartu ini pembayarnya bisa lancar. Jadi setelah berhasil dibayar, teman-teman tinggal nunggu nih tiketnya keluar, nanti dikonfirmasi di alamat email. Alhamdulillah, seneng banget ketika tiket sudah issue. Waktunya kita belajar umroh mandiri. Saya ngambil ilmunya belajar dari YouTube tentang cara bagaimana tata cara umroh yang benar, dan kita juga persiapkan colokan 3 kaki seperti ini, karena di Arab Saudi colokannya 3 kaki seperti ini ya. Jadi kita harus membawa adapter supaya colokan kita yang 2 kaki dari Indonesia bisa berfungsi dan dipakai di sana dengan baik.
Setelah informasi seputar tiket murah, lalu pembelian tiket pesawat, ya kita ke pemesanan kamar hotel teman-teman. Untuk pesan kamar hotel, baik itu di Mekah dan di Madinah, itu bisa menggunakan banyak aplikasi sih, misalnya seperti Agoda atau Booking.com atau Traveloka seperti itu. Selain itu juga bisa pesen lunch arrangement. Nanti teman-teman bisa duduk manis saja, karena untuk akomodasi sudah satu paket, biasanya ditawarkan seperti itu. Sekedar informasi ya, bahwa penginapan dengan visa umroh ataupun orang yang berkunjung ke Arab menggunakan visa umroh di Mekah itu hanya diperbolehkan di hotel dan tidak boleh di apartemen. Mungkin informasi tambahan juga untuk fasilitas hotel dan harga di Arab itu tergantung jarak antara hotel dengan ke Masjidil Haram teman-teman. Jadi ada hotel yang harganya lebih mahal tapi posisinya pasti lebih dekat menuju ke pelataran Masjidil Haram. Ada juga hotel yang fasilitasnya lebih bagus tapi karena jaraknya lebih jauh jadi harganya bisa lebih murah. Tapi teman-teman jangan khawatir, banyak hotel yang menyediakan fasilitas bus untuk pengantaran gratis ke depan Masjidil Haram. Setelah pemesanan kamar hotel, kita langsung ke pengurusan visa Cisco Patuh. Visa dan Cisco Patuh. Jadi visa umroh dapat diurus melalui agen-agen resmi yang terdaftar di PPIU. Biasanya agen umroh yang menyediakan penjualan visa umroh ataupun Cisco Patuh dan bahkan LA sekaligus, jadi langsung 3 paket. Nah ketika itu saya mencari nih beberapa sumber agen visa umroh dengan klasifikasi harga. Visa umroh ini dihargain sekitar 170 SAR per orang. Harga dapat berbeda-beda tergantung agennya. Terus data yang diperlukan untuk mendaftar umroh cukup paspor, tiket pesawat PP, dan hotel tempat menginap. Visa umroh ini juga sudah include dengan asuransi. Visa umroh yang dikeluarkan berlaku selama 90 hari sejak masa diterbitkan. Visa umroh ini cepet banget jadinya. Mungkin kemarin itu 24 jam, insya Allah visa sudah terbit. Lalu untuk memastikan visa umroh dan Cisco Patuh yang kita punya terdaftar, kita bisa mengeceknya di website MOFA dan Kemenak. Kemudian kita ke itinerary, membuat rencana perjalanan selama perjalanan umroh supaya kita itu tidak linglung ketika berada di sana. Pertama mulai dari berangkat dari kota asal hingga kembali ke rumah. Tujuannya dibuat sebagai acuan ketika kita ada di sana dan juga untuk berjaga-jaga apabila dimintai oleh petugas imigrasi. Namun ketika saat di imigrasi sih tidak ada ditanyakan mengenai itinerary lebih lanjut sih kemarin. Kemudian penukaran uang rupiah ke Saudi Arabia Rial. Untuk berjaga-jaga sebelum berada di sana, teman-teman bisa menukarkan uang rupiah ke rial di money changer. Walaupun sebenarnya biaya yang dikenakan lebih murah apabila kita mengambil langsung di ATM. Namun menurut saya itu tidak ada salahnya bawa uang cash walau jumlahnya tidak banyak, hanya untuk
kebutuhan tertentu, misalnya beli makanan. Dan di sana yang unik, semua warung ataupun tempat-tempat penjual kecil itu rata-rata sudah memiliki tap untuk kartu kita membayar cashless seperti itu. Oh iya, di Arab sekarang juga sudah ada kereta cepat loh, sama seperti Indonesia kencangnya. Tapi di sana bukan bus, tapi namanya Haramain Express. Nah, sebelum naik kereta ini, kita harus pesan tiket teman-teman. Tapi sebelumnya, yuk kita kasih tahu gimana caranya pesan kereta Haramain Express. Jadi dengan menggunakan kereta cepat ini, kita bisa menuju kota Mekah dari Bandara Jeddah. Saya pesan tiket kereta cepat Haramain menggunakan aplikasi HHR. Di sana, kita bisa membeli menyesuaikan dengan waktu yang kita inginkan. Saya menyesuaikan dengan kedatangan saya di Bandara Jeddah. Saat itu, saya landing pukul 6.20 pagi. Kemudian memesan kereta menuju Mekah pukul 10.35. Jarak waktu saya rasa perlu untuk meminimalisir adanya kemungkinan tertinggal oleh kereta api. Pada pemesanan tiket kereta dibutuhkan data diri, personal kontak. Pada kolom personal kontak akan disediakan pilihan mengenai kode, nomor telepon negara, dan nomor telepon tanpa kode negara, tapi hanya disediakan 10 digit uniknya nih. Sedangkan nomor HP masyarakat Indonesia tanpa plus 62 adalah 11 angka. Sehingga saat itu solusi saya pada saat itu ialah menggunakan nomor HP orang tua saya yang kebetulan banget masih nomor telepon lama, sehingga jumlahnya hanya 10 digit angka. Alternatif lain adalah memesan menggunakan nomor telepon dari Saudi. Selain memesan online, sebenarnya tiket kereta Haramain bisa juga langsung dibeli GoShow di counter yang ada di stasiun. Namun alangkah lebih baik sudah memesan sebelum berangkat ke Saudi supaya tenang seperti itu. Hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kehabisan tiket. Selain tiket bandara Jeddah menuju ke Mekah, saya juga pesan tiket kereta Haramain dengan tujuan Madinah. Kereta Haramain Express sendiri bisa lari sampai kecepatan 350 km per jam loh teman-teman. Padahal ini di tengah gurun pasir nih, tapi bisa ngebut banget. Jadi untuk harga tiketnya sekitar 297.000 kalau dirupiahkan, jarak dari Jeddah ke kota Mekah. Sedangkan dari kota Mekah ke Jeddah sampai Madinah sekitar 500 km lebih, kita membayar tiket seharga 742.000 dengan waktu total perjalanan 2 jam lebih sedikit. Karena kita di bandara Jeddah kita berhenti kurang lebih 20 menit teman-teman. Lanjut kita ke persiapan perlengkapan umroh. Hal terpenting bagi kaum pria dalam ibadah umroh ialah membawakan ihram. Kebetulan orang tua saya memiliki kain ihram sehingga saya cukup meminjamnya. Kalau teman-teman tidak punya,
kalian bisa beli ataupun pesan di toko perlengkapan umroh, atau biasanya bisa dibeli secara online. Selain itu, bawa keperluan-keperluan pribadi yang dirasakan untuk bisa dibutuhkan ya di sana, seperti sendal, tas kecil untuk ke masjid, tumbler, bisa membawa rice cooker supaya bisa irit, bisa masak lauk-laukan instan. Akhirnya setelah semua perlengkapan saya rasa sudah siap dan mental sudah kuat, akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat. Pada malam hari ini saya diantar dengan 2 orang teman saya berangkat dari pelosok Pulau Kalimantan. Kita akhirnya istirahat sebentar, makan dulu nih di pecel lele, karena makanan favorit kita pecel lele, dan nanti sadar di Arab itu nggak akan ada pecel lele teman-teman. Kita menuju bandara, akhirnya kita sampai di bandara sedikit malam ya, sekitar jam 7:30. Jadi untuk malam hari ini kita naik pesawat Citylink, penerbangan yang paling malam menuju ke Jakarta teman-teman. Harapannya cuaca cerah dan tidak terjadi turbulensi, karena trennya di Kalimantan beberapa bulan ini ketika sudah memasuki bulan November, Desember, itu curah hujan tinggi terutama di sore hari menjelang maghrib. Jadi kita memilih penerbangan yang ya paling malam, harapannya terhindar dari turbulensi. Setelah itu nanti kita rencananya mau tidur, mau bobok di bandara Soekarno-Hatta biar bisa gratis teman-teman. Akhirnya kita sebentar lagi masuk pesawat teman-teman. Ini penerbangan paling malam ya menuju ke Jakarta. Semoga diberikan keselamatan semua penerbangan malam kali ini teman-teman. Ini layout tempat duduk untuk Airbus A320 Citylink full ya. Untuk kelasnya hanya 1 kelas, tersedia kelas ekonomi saja. Wah, cuaca di luar mulai gerimis nih, mulai hujan. Semoga take off-nya lancar dan tidak terjadi turbulensi. Kadang saya agak sedikit takut jika terjadi turbulensi teman-teman. 10 dengan nomor penerbangan GG413 tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Penerbangan kita menuju Soekarno-Hatta akan waktu kurang lebih 1 jam 10 menit dan jajah 35.000 kaki di atas permukaan laut, dan cuaca sepanjang perjalanan diperkirakan akan berawan. Dan sebelum kita berangkat, mari kita berdoa bersama untuk keselamatan sampai ke tempat tujuan. Dan jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kabin kami yang dipimpin oleh kabin senior Saudari Dewita, Saudari Nadia, Saudari Siti Artini, dan Saudari Verina. Dan akhir kata, selama kru aplikasi masih telah berdisiplin Indonesia, maskapai berhemat bintang 4 versi Skytrax, selamat menikmati penerbangan ini bersama kami. 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncuran di kabin bagian tengah, 2 di kiri dan 2 di kanan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. This aircraft has 4 emergency doors with evacuation slides to the front cabin and to the rear cabin left and right. For emergency assessment to find the location of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In the event of an emergency, stripes of the floor will guide you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seat belt as well as how to buckle, tighten, and release it. Saat baterai terendam di dalam air, labels can also be unbladed by blowing into the tubes. The lamp on the base is activated when the battery is immersed in the water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke bagian perangkat, please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Alhamdulillah, sebentar lagi pesawatnya akan taxiing menuju ke runway di teman-teman.
Kondisi runway bandara nampak basah karena hujan turun dan sekarang kondisinya gerimis nih. Alhamdulillah, semoga tenang dan diberikan keselamatan penerbangan ini supaya lancar nanti landing di Jakarta. Beginilah suasana lavatory Airbus A320. Bersih teman-teman. Kita harus menjaga kebersihan ya ketika setelah memakai ataupun sebelum memakai, kita bersihkan dulu supaya sama-sama nyaman. Landing position. Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kerekan sabuk pengaman dipadamkan. Akhirnya kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Habis ini kita rencana mau tidur di bandara menunggu perjalanan selanjutnya nih teman-teman. Jadi tips buat teman-teman, siapkan ya obat-obatan ataupun multivitamin dibawa supaya teman-teman bisa menjaga kesehatannya, karena benar-benar kita dituntut untuk fit baik secara emosional dan fisik kita.
baru jam 2 kebangun. Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA. Kita tetap harus tidur ya, supaya perjalanan esok kita bisa sehat lagi. Karena negara yang selanjutnya kita tuju adalah Malaysia. Seperti beg lawas, kopi terima beg tangan anda diletakkan di bawah tempat duduk di hadapan anda, kecuali barisan 1, 12 dan 14. Terima kasih. Loss and course check. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran adalah tidak digalakkan sama sekali bagi menstabilkan berat dan menjaga. Udah di Malaysia. Para tetamu yang dihormati, ini adalah pengumuman penting. Jika Tali keledar, tentukan meja anda diletakkan di tempat yang asal dan pastikan penutup lingkar telah pun dibuka. Jika anda telah menggunakan alatan elektronik di dalam penerbangan ini. Alhamdulillah akhirnya kita persiapan menuju ke Malaysia teman-teman. Jadi penerbangan ke Arabnya nanti malam, pesawatnya landing pagi nih. Jadi kita ada waktu sekitar 8 jam atau 9 jam buat nunggu pesawat kita nanti terbang menggunakan Saudi ya. mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 2. Baik tujuan keselamatan anda diminta untuk terus berada di tempat duduk hingga tanda isyarat pasangkan tali keledar di atas anda dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sepenuhnya. Akhirnya kita tiba di terminal KLIA 2 teman-teman. Ini adalah terminal 2 Kuala Lumpur International Airport yang memang seperti markasnya AirAsia. Bandarnya bersih banget dan modern teman-teman. Toiletnya pun bersih banget dan nyaman banget lah. Jadi untuk menuju ke penerbangan ke Saudi Arabia, nanti kita pindah ke KLIA Terminal 1. Untuk suasana Terminal 2 ini ada mirip seperti sentralisasi pusat perbelanjaan. Jadi untuk itu teman-teman bisa belanja di sini nih. Bisnya nih dari Terminal KLIA 2 ke KLIA 1. Jadi opsi untuk pindah dari Terminal 2 ke Terminal 1 KLIA, kita bisa menggunakan bus ini teman-teman. Ini busnya benar-benar gratis loh. Kalian bisa menggunakannya untuk pindah dari Terminal 1 ke 2 ataupun 2 ke 1. Jadi berhubung penerbangan selanjutnya layovernya kita kurang lebih 9 jam teman-teman, kita sampai pagi tadi. Jadi untuk menunggu kekosongan waktu kita tidur di bandara KLIA Terminal 1. Kita melihat pesawat yang parkir dan take off. Jadi di sini disediakan seperti ruang khusus teman-teman. Jadi untuk menuju ke ruangan ini, teman-teman dari kedatangan di dekat daerah boarding ataupun di check-in, di situ ada McDonald teman-teman. Dari McDonald itu lurus terus patokannya ke arah sini teman-teman. Jadi ada gedung yang memang didesain menjulang agak ke atas, menjorok keluar. Jadi kita melihat berbagai sisi pesawat. Dari sisi sini ada terminal khusus batik Malaysia. Jadi benar-benar terlihat nih pesawat batik Air Malaysia. Dominasinya menggunakan Boeing 737 MAX 8 teman-teman. Dimana pesawat jenis ini sangat jarang dipakai di Indonesia. Ini adalah sudut sisi pandang lain. Jadi kita bisa melihat pesawat dari arah runway menuju ke parkiran, dan di arah gedung yang seberang sana teman-teman, di sana adalah terminal keberangkatan
internasional, tapi khusus pesawat wide body teman-teman. Ada Turkish Airlines, Garuda Indonesia wide body juga ada di sana. Dari sini kita juga bisa melihat pesawat baru landing ataupun take off. Nah, di arah lurus sana itu adalah sirkuit Sepang internasional. Jadi untuk konsep penataan bandara KLIA di Terminal 1 teman-teman, bandaranya nih tersentralisasi. Jadi ada salah satu tempat yang menjual khusus food court, yang menjual banyak makanan dan minuman aneka menu dari mancanegara teman-teman. Saking kerennya, jadi kita seolah-olah seperti masuk mall di bandara ini. Makan dulu coy, makan ikan coy. Di salah satu ruang keberangkatan bandara KLIA Terminal 1 ada banyak market pesawat yang digunakan oleh hampir seluruh dunia ada di sini ya. Jadi dipajang, dibandingkan gitu teman-teman. Jadi kita asik juga nih, sekalian kita melihat banyak banget pesawat dan tipe-tipenya di sini nih. Satu juga nih teman-teman, tips untuk kalian. Jadi ketika kalian mau boarding, jangan lupa tanyakan bisa nggak kita milih tempat duduk. Walaupun kita di tiket online kita bisa milih waktu pemesanan, kita bisa nanyakan kembali nih ke petugasnya. Iya bang, ini Saudi yang ini bisa ini buka pukul 10. Pukul 10 malam nanti bang, baru bisa ininya ya, baru bisa check in online-nya ya. Kalau mesen bangku bisa nggak bang? Mesen bangku, pesan bangkunya 35, nggak apa-apa bang, yang penting bisa apa dekat jendela. Agak beda mbak ya bahasanya. Agak beda sedikit. Iya, makasih ya bang. Iya, bisa pesan bangku dulu. Bangku bahasanya tuh agak beda-beda. Boleh dong teman-teman, ketika kalian momen lucu atau momen kocak di ruang check-in, sharing dong di komen. Akhirnya setelah boarding kita masuk ke dalam Saudi Airlines. Jadi teman-teman, hal yang pertama kalian lakukan adalah membaca buku petunjuk keselamatan di tempat yang tersedia di depan bangku kalian. Jadi untuk pesawat Saudi yang kita naiki ada peta interaktifnya nih, jarak dari Jeddah ke Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur ke Jeddah, serta posisi kita ketika berada di titik-titik mikot yang sudah ditentukan teman-teman. Karena kita take off dari Kuala Lumpur dan nanti landingnya di Jeddah, tentu kita nanti akan melewati mikot, di mana aturan seharusnya ketika kita memasuki mikot kita harus sudah menggunakan kain ihram. Makanya saya dari Malaysia sudah menggunakan kain ihram. Oh iya, di pesawat Saudi ini makanannya benar-benar lengkap juga nih. Kita dapat makanan pembuka, makanan utama, serta makanan penutup. Kalau teman-teman masih lapar, boleh kok minta tambahan ke pramugaranya. Karena pesawat Saudi ini juga dilengkapi dengan ruang musola, kita bisa sholat di sini atau ganti pakai pakaian ihram sebelum sampai titik mikotnya teman-teman. Jadi bisa pakai di sini ataupun teman-teman masuk ke toilet yang bersihkan dulu ya supaya tidak kena najis. Akhirnya pagi hari menjelang jam 6.20, jam 6 lebih,
pesawatnya mulai melakukan pendekatan di Bandara Jeddah dan akhirnya kita landing dengan selamat. Tapi saat itu badai pasir sedikit banyak ya, jadi jendela sekitar nampak kotor di sini. Salah satu ikon yang benar-benar ikonik di Bandara King Abdul Aziz International Airport adalah akuarium raksasa, akuarium berbentuk tabung ke atas, di dalamnya berisi ribuan jenis ikan. Ada juga ikan hiu yang besar banget ukurannya, serta beberapa ikan pari. Jadi ini salah satu daya tarik wisata teman-teman ketika berkunjung ke bandara ini. Ini juga inilah fungsinya colokan ketika kita membawa adapter ya, dari 2 ke 3 ini colokannya seperti ini di Arab teman-teman. Setelah semua proses imigrasi berjalan lancar, waktunya berpindah dari Bandara Jeddah kita menuju ke stasiun Haramain Express. Jadi stasiun ini letaknya di bandara juga sebenarnya, tapi dia agak di bangunan tersendiri terpisah. Jadi kita diizinkan masuk ke stasiun ini ketika kita sudah ada tiket dan kereta kita mau diberangkatkan. Kita bisa masuk ke peron. Dari sini kita sudah menggunakan pakaian ihram ya. Dan jangan lupa niat ibadah umroh itu dilakukan pada saat benar-benar kita baru tiba di mikot di atas pesawat Saudi tadi teman-teman. Jadi dari sini kita akan menuju ke kota Mekah, kurang lebih 190 km jaraknya. Tapi menggunakan kereta ini ditempuh hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Semoga perjalanannya lancar dan kita diberikan keselamatan semuanya ya. Setelah tiba di stasiun Haramain Kota Mekah, kita melanjutkan perjalanan menggunakan Mekah Bus. Bis ini gratis teman-teman. Ini tips penting ya. Bis ini gratis untuk menuju atau mengantarkan kita ke Masjidil Haram teman-teman. Akhirnya alhamdulillah kita sampai di kota Mekah. Kita langsung menuju ke Masjidil Haram teman-teman. Di sini banyak banget orang berlomba-lomba memberikan sedekah. Ada yang memberikan air zam-zam, air mineral biasa, ataupun bahkan kadang makanan-makanan lain teman-teman. Karena dipercaya ketika kita bersedekah, pahalanya akan dikalikan banyak banget ketika kita di sini. Salah satu tips buat teman-teman, karena udara di Arab benar-benar kelembapannya mendekati 0, saya sarankan untuk kalian pakai masker selalu, dan maskernya selalu disemprot menggunakan air supaya lembab. Sangat penting kita mempelajari tata cara umroh mandiri. Jadi setiap hari teman-teman harus mempelajari tata cara umroh mandiri, baik itu membaca buku maupun menonton video tutorial umroh di YouTube. Banyak ya, bisa teman-teman cari di situ. Terus selain itu saya juga melangsungkan manasik umroh di rumah. Jadi teman-teman sebelum melakukan umroh beneran, kalian bisa melakukan simulasi umroh di rumah, yang waktu itu dibimbing oleh orang tua yang sudah beberapa kali melakukannya. Jadi sampai di sini kita tidak terlalu kaget ya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin merasa lebih aman, teman-teman juga bisa menyewa jasa mutawif yang ada di Mekah.
Banyak sekali yang menyediakan jasa mutawif kepada orang-orang yang melakukan umroh. Itu kebanyakan mahasiswa ataupun ustadz yang bermukim di Mekah atau di sekitaran Masjidil Haram, teman-teman. Jangan lupa selalu diingatkan teman-teman ketika masuk ke pelataran Ka'bah, kita sekarang wajib menggunakan pakaian ihram. Adapun ketika kita tidak menggunakan pakaian ihram, kita dipaksa keluar ya oleh askar. Juga jangan lupa ya, sendal dan tas kecil yang bisa ditenteng-tenteng untuk keluar masuk ke area Masjidil Haram. Umroh biasa disebut juga sebagai haji kecil. Sama dengan ibadah haji, pelaksanaan umroh dilakukan di tanah suci. Secara bahasa, pengertian umroh merupakan berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, di dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Hukum melakukan ibadah umroh adalah sunnah. Meskipun demikian, ibadah umroh banyak peminatnya karena beberapa hal. Selain pelaksanaan yang lebih fleksibel, juga karena dapat dilaksanakan sepanjang tahun, juga tidak dibatasi kuota seperti haji. Perbedaan ibadah haji dan umroh itu terletak pada waktu dan pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, sedangkan pelaksanaan ibadah umroh tidak terbatas pada bulan tertentu. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, namun makruh untuk dilakukan pada hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Selain itu, pada pelaksanaannya juga berbeda, di mana saat menunaikan ibadah umroh, kita tidak melakukan wukuf, mabit, serta melontar jumroh seperti halnya ibadah haji. Ibadah umroh memiliki rukun yang berbeda dengan ibadah haji. Berikut tata caranya. 1. Melakukan niat. Yang pertama adalah melakukan niat dan memakai pakaian ihram. Jadi niat ini dilakukan di atas mikot, terletak di beberapa tempat. Kemarin saya melakukannya di atas pesawat karena terbang di atas titik mikot. Di situ merupakan tempat melakukan niat dan memakai ihram. Adapun yang harus dilakukan saat mikot adalah kita sudah mandi, sudah menggunakan pakaian ihram, wudhu dan sholat sunnah ihram 2 rakaat serta membaca niat untuk umroh. Membaca niat ini kita lafalkan sedikit bersuara ya dari tempat mikot sampai nanti kita sampai di Masjidil Haram. Kemudian kita membaca doa memasuki masjid, lalu kemudian kita melakukan tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran tawaf ini dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di titik Hajar Aswad pula. Kemudian kita melakukan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan kaki ataupun berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di balik perintah melakukan sa'i, ada kisah tentang keimanan Siti Hajar, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang pergi melakukan perintah Allah, putranya menangis karena kehausan. Siti Hajar pun mencari sumber air. Setelah berjalan 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, akhirnya muncullah air dari hentakan kaki putranya Ismail. Air inilah yang sekarang menjadi sumur air Zam-Zam.
disunahkan kita berlari-lari kecil di antara Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Setelah melakukan sa'i, kita melakukan tahallul atau mencukur rambut. Rukun umroh berikutnya adalah tahallul atau mencukur rambut. Tahallul ini dilakukan sebagai penutup ibadah umroh. Jamaah laki-laki dapat mencukur gundul ataupun mencukur sebagian rambut kepala, sedangkan jamaah perempuan dapat mencukur minimal 3 helai. Dengan melakukan tahallul, maka telah terbebas dari larangan selama ihram dan berakhir ibadah umroh. Yang terakhir yaitu harus tertib. Maksudnya tertib, rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib. Pelaksanakan rukun umroh harus sesuai urutan, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Beginilah suasana Masjidil Haram ketika hari Senin ataupun Kamis. Jadi banyak sekali jamaah yang bersedekah untuk para jamaah lainnya melakukan buka puasa bersama. Biasanya nanti akan digelar seperti plastik bening yang tipis untuk alas makanan teman-teman. Biasanya menu yang disajikan seperti pada umumnya menu-menu makanan Arab. Yang pasti selalu ada buah kurma teman-teman. Jadi kadang ada nasi mandi sama ayam. Pada hari ini saya dapat, alhamdulillah dapat seperti kue tandoori, terus ada yogurt. Habis itu kita makan bersama-sama setelah azan tiba. Bahkan kadang banyak berganti-gantian minta difoto karena tempat ini bagus banget untuk diabadikan nih. Jangan heran teman-teman kalau di sini banyak banget burung merpati karena memang di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah atau Tanah Haram, kita dilarang menyakiti ataupun membunuh binatang. Makanya nggak heran di sini banyak banget burung merpati. Setiap pagi dia mendatangi kita minta makan pada para jemaah yang ada di sini. Bagus banget merpatinya, gemuk-gemuk banget nih. Masya Allah, ramai banget. Zam-Zam Tower di sana nih. Masjid jam terbesar di dunia. Ini adalah suasana di pelataran Masjidil Haram di malam hari. Alhamdulillah selalu ramai oleh para jamaah dari seluruh penjuru dunia teman-teman. Satu kebutuhan pokok di sana adalah internet. Kita bisa roaming. Saya dapat informasi bahwa ketika kita beli kartu langsung di Saudi lebih murah daripada roaming. Namun yang saya lakukan adalah tetap meroaming untuk berjaga-jaga apabila sampai di Mekah tidak sempat untuk membeli kartu perdana lokal. Saya saat itu roaming Telkomsel, sehingga jaringannya juga bisa digunakan ketika saya transit di Malaysia. Tapi ketika saya inisiatif datang ke salah satu provider lokal di Arab adalah Mobily. Ini harganya 180 ribuan. Itu sekitar 10 giga. Jadi ya lumayan juga ya harganya ya. Verify everything you can. Jadi kita tetap wajib membawa visa ya. Syarat membeli kartu provider di sini kita wajib bawa visa dan juga paspor. كأني ما فعلت. أقول كأني ما فعلت.
Oke, Sir. Syukron. You're welcome, Habib. Nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjidil Haram kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, berzikir, ataupun membaca Al-Quran. Nah, ini di lantai 2 kita bisa melakukan tawaf juga ketika kita tidak dapat space atau ruang ketika di pelataran mulai penuh, karena setiap harinya dan setiap waktu Masjidil Haram ini tidak pernah kosong ataupun sepi. Oh iya, sekedar informasi teman-teman, di sini dispenser air zam-zamnya banyak banget, bahkan dinobatkan sebagai salah satu jaringan air yang didistribusikan terbesar di dunia. Ada mungkin ratusan ribu dispenser di sini. Jadi teman-teman bisa setiap saat meminum air zam-zam langsung dari dispensernya. Tips buat teman-teman adaptasi lidah kalian ya ketika sudah sampai di Arab, karena makan di sini cenderung aromanya kuat, tapi memiliki cita rasa yang menurut saya tuh hambar. Jadi kita harus adaptasi lagi di sini nih. Untuk mencari sarapan tidak jauh kok dari Masjidil Haram. Di sana tuh ada Bin Dawud, di bawah Hotel Forman juga ada kompleks mall-mall di sana, ataupun di dekat halte bis shelter yang menuju ke Masjidil Haram. Untuk harga ya, makanan di Arab rata-rata harganya di range angka 45.000. Itu paling murah ya, karena rata-rata untuk nasi mandi dengan ayam setengah ekor itu harganya sekitar 120 ribuan teman-teman. Tapi tenang, porsi di sini gede-gede banget, beneran bisa buat makan 2 kali. Ini adalah proses pembuatan nasi mandi teman-teman. Nasinya langsung dimasukin bumbu, dicampur ke dalam bumbu, ke dalam kuali besar sampai tanak. Ini adalah nasi mandi atau nasi berbumbu. Masya Allah, kaca patrinya nyala karena sorot matahari dari sana. Jadi inilah bangunan Masjidil Haram yang merupakan salah satu bagian masjid yang dibangun baru ya. Ini adalah proyek perluasan dari Masjidil Haram. Bangunannya megah banget, Masya Allah. Ini adalah kaca patrinya, jadi kalau dari jauh berkilat-kilat ya. Salah satu pelajaran yang penting untuk kita teman-teman, kita wajib banget menjaga kesehatan di sana ya. Pertama harus selalu pakai masker dan juga menjaga pola istirahat kita. Qadarullah, kemarin ketika saya di sana, saya diberikan sakit teman-teman, tiba-tiba sakit aja karena mungkin kurang memperhatikan kesehatan ya. Jadi karena humidity di sana rendah banget, saya tuh terkena heat stroke, influenza, dan juga tekanan darah drop. Suhu tubuh mendekati 41 derajat. Waktu itu saya banyak mengigo dan hampir step gitu kan. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi di sini di sekitar Mekah ada rumah sakit teman-teman. Pokoknya ini disokong oleh Kementerian Kesehatan di Arab Saudi dan gratis ya. Jadi teman-teman jangan ragu ketika sakit
ataupun teman-teman merasa jatuh, sakit, jangan sampai menunda memeriksakan kesehatan di sini karena semuanya di sini gratis. Dengan berat hati saya harus meninggalkan kota Mekah di tengah kondisi badan yang masih sakit, masih demam. Saya harus melanjutkan perjalanan nih menggunakan kereta Haramain Express. Jadi dari hotel kita menggunakan mobil ini ya teman-teman ya, Yukon XL, gede banget. Jadi mobil di Arab, ukurannya mungkin pokoknya jumbo-jumbo banget. CC-nya ada yang 6600 cc teman-teman. Padahal kan di Indonesia rata-rata mobil itu paling gede ya 2500 cc. Bisa dibayangin gede banget mobilnya nih. Ini interior Haramainnya. Kecepatan rata-rata kereta Haramain Express sekitar 300 km per jam. Dengan pemberhentian hanya di Jeddah saja. Dari Mekah kita menuju Madinah ditempuh dengan waktu 2 jam lebih sedikit teman-teman. Jadi kita menikmati pemandangan gurun, banyak banget onta nanti yang bisa kita lihat, dan juga beberapa tempat ada oasis, banyak banget pohon kurmanya. 2 jam lebih kita akhirnya tiba di Madinah. Kemudian kita menuju ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan tempat paling suci kedua setelah Masjidil Haram. Masjid Nabawi menjadi masjid kedua yang dibangun semasa Nabi Muhammad SAW. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad yakni Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Sementara Masjid Nabawi sendiri dibangun ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lain yaitu keberadaan Raudhoh atau Taman Mulia. Raudhoh menjadi area yang selalu didatangi umat Islam untuk berdoa dan berziarah ke makam Rasulullah serta para sahabat. Raudhoh adalah taman surga, tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW beribadah, sholat dan menerima wahyu, berdakwah dan juga tempat sholat para sahabat. Jadi teman-teman yang ingin ke Raudhoh, jangan lupa install aplikasi Nusuk ya di HP kalian. Di situ nanti kita mendapatkan permit atau izin masuk ke dalam Raudhoh. Karena permit ini hanya berlaku 1 kali. Setelah itu 40 hari kita tidak bisa mendaftar lagi. Jadi pergunakan baik-baik ya kesempatan ini. Jadi dari aplikasi Nusuk ini kita nanti diharuskan memasukkan nomor visa kita serta paspor, jenis kelamin, dan kapan waktunya kita mau masuk ke Raudhoh.